Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul G.I. Joe Retaliation. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang lalu dan memiliki skor 5,8 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara John M. Chu ini menceritakan tentang aksi balas dendam tim G.I. Joe kepada tim Cobra karena difitnah mengkhianati pemerintahan Amerika Serikat. Film keren ini dibintangi oleh Channing Tatum, Dwayne Johnson, Ray Park, Joseph Gordon-Levitt, Lee Byung-hun, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film G.I. Joe Retaliation. Film dimulai dengan aksi tim G.I. Joe yang sedang menjalankan misi menjemput pembelot Korea di markas demilitarisasi Korea Utara. Setelah pembelot itu mereka dapatkan, mereka langsung bergegas menuju lokasi penjemputan. Setelah berhasil menjalankan misi, para G.I. Joe bersenang-senang dengan melakukan perlombaan menahan napas di dalam air. Tim G.I. Joe merupakan sebuah unit militer elit pasukan khusus milik Amerika Serikat yang terdiri dari Duke sang kapten tim, Roadblock si penembak mesin berat, Lady J si petugas intelijen, Flynn si penembak jitu pemula, dan Snake Eyes si ninja hitam. Seorang teroris kejam yang dikenal dengan nama Komandan Cobra dan rekannya yang bernama Destro telah ditangkap oleh G.I. Joe seperti di akhir film G.I. Joe pertama. Mereka berdua ditahan di dalam penjara dengan keamanan maksimum. Namun anak buah Cobra yang bernama Storm Shadow atau si ninja putih dan Zartan si ahli penyamaran sekarang masih berkeliaran. Oleh karena itu, dunia harus tetap waspada karena Komandan Cobra telah bersumpah untuk balas dendam. Berpindah ke Tokyo, Jepang, pemimpin klan Arashikage yang bernama Blind Master menguji kemampuan Zing yang merupakan sepupu Storm Shadow. Apakah dia layak menjadi anggota G.I. Joe? Dengan mata tertutup, dia harus mencegah Snake Eyes tidak mengambil sehelai rambutnya. Ujian itu pun dimenangkan Snake Eyes setelah berhasil mengambil sehelai rambut Zing. Blind Master kemudian memberikan Snake Eyes sebuah pedang keadilan yang terbuat dari serat karbon hitam yang tidak bisa dihancurkan. Blind Master lalu menugaskan Snake Eyes pergi menangkap Storm Shadow. Berpindah ke tempat lain, Duke dan Roadblock yang sedang asik bermain game perang kemudian diganggu oleh putri Roadblock yang ingin bermain dengan Duke. Setelah itu, mereka melihat berita tentang kerusuhan yang terjadi di negara Pakistan setelah presidennya terbunuh. Kendali atas senjata nuklir menjadi tidak jelas akibat kekosongan kekuasaan. Di sisi lain, para petinggi militer Amerika Serikat membahas peristiwa yang terjadi di Pakistan. Mereka khawatir hulu ledak nuklir yang berada di negara Pakistan jatuh ke tangan musuh. Presiden Amerika Serikat kemudian mengambil keputusan memerintahkan pasukan G.I. Joe untuk merebut senjata nuklir itu dari Pakistan. Malam harinya, pasukan G.I. Joe pun beraksi. Setelah nuklir itu mereka dapatkan, mereka langsung membawanya dengan mobil pengangkut dan segera pergi dari sana. Untuk sementara waktu, pasukan G.I. Joe berkumpul di lembah gurun Indus menunggu penjemputan. Sembari menunggu penjemputan, Roadblock dan Duke adu keahlian. Jika Roadblock berhasil menembak target, Duke harus mengurus putri-putrinya selama seminggu. Dan jika Duke yang menang, Roadblock harus terima dengan kenaikan pangkat. Taruhan itu pun dimenangkan oleh Roadblock. Berpindah ke tempat lain, Zartan yang menyamar menjadi presiden Amerika Serikat bersama pasukan keamanannya yang dipimpin oleh Xander yang juga anggota Cobra menemui presiden Amerika Serikat yang asli di tempat peristirahatannya. Zartan mengatakan rencananya yang ingin melenyapkan G.I. Joe kepada presiden Amerika Serikat yang asli. Zartan kemudian bertanya di mana lokasi penjara Komandan Cobra dan Destro. Jika tidak mau angkat bicara, Zartan akan mengganggu kehidupan keluarga presiden. Kembali ke tempat pasukan G.I. Joe, bukannya mendapat pasukan penjemput, mereka malah diserang habis-habisan oleh pasukan itu. Ketika menyelamatkan Flynn, Duke dihantam ledakan rudal yang akhirnya menewaskannya.
Lady J, Flynn, dan Roadblock lalu berlindung dengan masuk ke dalam sumur. Esok harinya, Presiden Amerika palsu menfitnah pasukan G.I. Joe telah berkhianat kepada Amerika. Presiden mengarang cerita kalau yang membunuh Presiden Pakistan adalah anggota G.I. Joe, yaitu Snake Eyes. Bukan hanya itu, Presiden juga mengatakan kalau pasukan G.I. Joe yang lain telah mencuri nuklir Pakistan. Oleh karena itu, Presiden akan mengumpulkan semua pemimpin dunia yang memiliki senjata nuklir untuk mendiskusikan pelucutan senjata nuklir. Atas pengkhianatan G.I. Joe, Presiden mengganti peran G.I. Joe dengan pasukan Cobra dan memberikan wewenang penuh kepada pasukan Cobra untuk membasmi para G.I. Joe yang tersisa. Setelah ketiga G.I. Joe yang tersisa berhasil keluar dari sumur, mereka melihat rekan-rekan dan pemimpin G.I. Joe yaitu Duke yang telah tewas. Lady J kemudian menyarankan untuk segera pergi dan mengangkat Roadblock sebagai pemimpin baru mereka. Berpindah ke penjara bawah tanah Sargent di Jerman, kepala penjara yang bernama James menyambut kedatangan Snake Eyes yang akan ditahan di sana. Dengan pengawalan yang sangat ketat, Snake Eyes dibawa ke ruangan tempat dia akan ditahan. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan yang digunakan untuk menahan sang komandan Cobra dan rekannya Destro. Ketika mereka membuka topeng Snake Eyes, ternyata dia adalah Storm Shadow dan dia juga yang telah membunuh Presiden Pakistan. Di sisi lain, Roadblock, Flynn, dan Lady J terus bergerak menuju timur. Roadblock mengatakan kalau dari awal mereka telah dijebak. Satu-satunya orang yang dipercaya sekarang hanyalah Snake Eyes. Roadblock juga mengatakan kalau orang yang bisa memberikan perintah penyerangan itu hanyalah Presiden. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan jalan pulang. Kembali ke dalam penjara, Storm Shadow sekarang telah ditahan di dalam tabung yang berisi air. Para ilmuwan kemudian menemukan Storm Shadow mengalami gagal jantung. Para ilmuwan yang panik langsung memberikan pertolongan. Ternyata itu merupakan bagian dari rencana Storm Shadow. Dia kemudian sadar dan langsung menghajar semua penjaga di sana. James yang ketakutan kemudian menyetrum Storm Shadow lalu pergi melarikan diri. Sementara di luar penjara, seorang pria berbaju hitam menerbangkan robot kunang-kunangnya. Kunang-kunang yang telah menyebar kemudian meledak satu persatu. Setelah berhasil meledakkan pintu utama, pria tersebut lalu menerobos masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, Storm Shadow kemudian menyelamatkan sang komandan Cobra. Komandan Cobra yang kecewa lalu mengeluarkan Destro dari timnya. Pria penyusup tadi kemudian menyerang semua penjaga termasuk James si kepala penjara. Pria itu lalu menjemput Komandan Cobra dan Storm Shadow. Dia bernama Firefly, sahabat lamanya Komandan Cobra. Dengan tenaga yang tersisa, James sempat menembak bahan yang mudah terbakar. Akibat ledakan tersebut, Storm Shadow mengalami luka bakar. Komandan Cobra lalu menyuruh Firefly membawa Storm Shadow ke kuil di pegunungan Himalaya untuk diobati. Dari kejauhan, Snake Eyes dan Jing memata-matai pergerakan Komandan Cobra, Storm Shadow, dan Firefly. Snake Eyes yang diberi tugas menangkap Storm Shadow akan mengikutinya hingga ke pegunungan Himalaya. Berpindah ke tempat lain, Komandan Cobra melihat perkembangan proyek Zeus-nya, yaitu 7 pengeboman kinetik orbital senjata pemusnah massal. Zartan kemudian menemui Komandan Cobra. Dia mengatakan kalau 3 orang G.I. Joe berhasil selamat dari serangan. Firefly lalu mengajukan diri untuk membasmi ketiga G.I. Joe tersebut. Di sisi lain, Roadblock membawa Flynn dan Lady J menemui sahabat lamanya yang bernama Stop. Stop memberikan semua kebutuhan yang diperlukan Roadblock. Untuk sementara waktu, tempat tersebut akan dijadikan sebagai tempat persembunyian sekaligus markas baru mereka. Berpindah ke pegunungan Himalaya, Snake Eyes dan Jing pergi menyusul Storm Shadow yang sedang menjalani pengobatan luka bakar dengan obat-obatan tradisional yang dibantu dengan peralatan canggih. Tiba-tiba, Jing melihat pesan yang dikirimkan oleh Lady J. Jing lalu mengabarkan kalau dia bersama Snake Eyes sedang mengejar Storm Shadow. Kembali ke markas G.I. Joe, Lady J menemukan kejanggalan yang terjadi pada Presiden Amerika. Mulai dari berubahnya beberapa frasa kata yang Presiden ucapkan, sampai genggaman tangan yang sekarang telah berubah. Lady J menyimpulkan kalau Presiden Amerika bukanlah presiden yang asli.
Roadblock kembali mengajak Flynn dan Lady J menemui pensiunan jenderal sekaligus pendiri G.I. Joe yaitu Jenderal Colton. Roadblock kemudian memperlihatkan semua kalung pasukan G.I. Joe yang telah tewas dan menjelaskan kalau seseorang telah menyamar menjadi presiden. Jenderal Colton kemudian menuliskan alamat kepala staf kepresidenan. Malam harinya, tim G.I. Joe pun mulai beraksi. Kepala staf kepresidenan tertarik dengan Lady J yang sengaja menjatuhkan barang bawaannya. Kepala staf itu pun menawarkan diri untuk membantu Lady J. Ternyata itu semua merupakan bagian dari rencana G.I. Joe yang ingin menculik kepala staf. Roadblock lalu menyuruh kepala staf menelpon presiden agar mereka bisa semakin dekat dengan tujuan mereka. Di sisi lain, Snake Eyes dan Jing mendaki pegunungan Himalaya untuk menangkap Storm Shadow. Setelah lukanya berhasil disembuhkan, Storm Shadow berpamitan untuk pulang. Tiba-tiba beberapa ninja kepercayaannya berjatuhan dari atas. Dia pun bergegas pergi melihat apa yang sedang terjadi. Snake Eyes sudah diam berdiri di belakangnya. Pertarungan di antara dua ninja itu pun terjadi. Setelah Jing berhasil mengalahkan tabib yang mengobati Storm Shadow, dia membantu Snake Eyes menangkap Storm Shadow. Setelah Storm Shadow pingsan, mereka memasukkannya ke dalam kantong, lalu lanjut pergi melarikan diri. Akhirnya mereka berhasil menangkap Storm Shadow. Pada acara penggalangan dana kepresidenan, Lady J menyamar menjadi wanita cantik untuk mencuri sampel DNA presiden. Lady J berhasil mendapatkan sehelai rambut presiden. Setelah DNA rambut itu diperiksa, ternyata pemiliknya adalah Zartan. Roadblock lalu menyuruh Lady J segera keluar karena penyamarannya telah terbongkar. Ketika ingin membunuh Zartan, robot kunang-kunang Firefly datang menyerangnya. Pertempuran di antara keduanya pun terjadi. Saat Firefly ingin membunuh Roadblock, tiba-tiba Flynn datang menabraknya. Firefly yang sekarat masih mampu melarikan diri. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Roadblock. Berpindah ke Tokyo, Jepang, Snake Eyes dan Jing membawa Storm Shadow menghadap Blind Master. Blind Master mengancam Storm Shadow kalau tidak mau memberitahu rencana tim Cobra. Storm Shadow akan dibunuh menggunakan pedang yang digunakan untuk membunuh guru besar mereka. Storm Shadow lalu mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan semua teman-temannya yang menganggap kalau dialah yang telah membunuh guru besar. Dia kemudian membuktikan kalau dia bukan pembunuh guru besar. Baja Arashikage tidak mungkin patah, jadi bisa dipastikan kalau itu bukan pedang Storm Shadow, dan yang membunuh guru besar mereka juga bukan dirinya. Blind Master kemudian menyimpulkan kalau Zartanlah orang yang telah membunuh guru besar mereka, lalu menjebak Storm Shadow dengan itu agar mau bergabung dengan tim Cobra. Storm Shadow yang sudah mengetahui semuanya akhirnya mau memberitahu rencana Cobra untuk membalas kematian guru besar mereka. Di tempat lain, Komandan Cobra memaksa presiden asli membuka sandikoper peluncuran nuklir Amerika. Di sisi lain, tim G.I. Joe mendeteksi pergerakan mencurigakan yang datang ke markas mereka. Ternyata mereka adalah Snake Eyes, Jing, dan Storm Shadow. Mereka semua bekerja sama untuk menghentikan rencana jahat tim Cobra. Jenderal Colton kemudian menunjukkan persenjataan yang akan mereka gunakan. Malam harinya, mereka mengatur rencana penyerangan. Snake Eyes, Storm Shadow, Jing, dan Flynn akan melawan tentara Cobra. Jenderal Colton dan Lady J menyelamatkan presiden, dan Roadblock bertugas mengamankan senjata musuh di luar gedung. Acara pertemuan para pemimpin dunia dari 8 negara pemilik nuklir pun dimulai. Pertemuan tersebut dijaga dengan keamanan yang sangat ketat. Presiden Amerika kemudian menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut yang ingin melucuti senjata nuklir secara menyeluruh. Presiden Amerika Serikat mengancam semua pemimpin dunia mengosongkan penyimpanan nuklir mereka. Barang siapa yang tidak setuju akan dianggap mengajak perang. Tentu saja semua pemimpin dunia tidak setuju. Presiden Amerika lalu mengeluarkan kotak peluncuran nuklir mereka. Tanpa basa-basi, dia langsung menekan tombol peluncuran nuklir itu yang membuat semua orang di sana panik. Di sisi lain, pasukan G.I. Joe mulai menghabisi pasukan keamanan satu persatu. Jenderal Colton dan Lady J juga menyerang pasukan yang menjaga tempat peristirahatan Presiden Amerika yang asli.
akhirnya presiden yang asli berhasil diselamatkan. Kembali ke dalam pertemuan, semua pemimpin dunia membalas aksi Presiden Amerika dengan meluncurkan nuklirnya masing-masing. Setelah semua nuklir diluncurkan, Presiden Amerika mengajak semua pemimpin dunia menonaktifkan semua nuklirnya demi masa depan anak cucu yang akan datang. Sekarang dunia telah bebas dari ancaman senjata nuklir. Presiden Amerika kemudian mengeluarkan senjata pemusnah massal mereka yang bernama Project Zeus, di mana sudah ada 7 satelit Zeus yang sedang mengorbit ke bumi. Tiap satelit punya 10 tabung platinum berongga yang berisi tangkai logam. Untuk mengarahkan tangkai itu tidak perlu diluncurkan ataupun ditembakkan, melainkan tinggal dijatuhkan saja. Komandan Cobra kemudian membuktikan keganasan senjatanya itu dengan menghancurkan kota London. Pasukan Cobra kemudian mengganti bendera Amerika dengan bendera Cobra. Komandan Cobra lalu mengaktifkan senjata yang tersisa. Dia menginginkan semua pemimpin dunia patuh terhadap perintahnya. Kalau tidak, negaranya akan dihancurkan seperti kota London. Tiba-tiba, Storm Shadow menyerang pasukan Cobra yang dibantu pasukan G.I. Joe yang lainnya. Komandan Cobra lalu memerintahkan Firefly untuk mengambil koper pengendali dari Zartan. Roadblock bertugas menghancurkan senjata di luar. Zing dibantu Snake Eyes bertugas menyelamatkan para pemimpin dunia. Dan Storm Shadow bertugas mengejar Zartan. Saat Storm Shadow ingin membunuh Zartan, robot kunang-kunang Firefly datang dan langsung meledak. Dia kemudian mengambil koper pengendali. Storm Shadow lalu bangkit dan lanjut membunuh Zartan. Di luar gedung, pertempuran melawan pasukan Cobra masih berlanjut. Firefly memberitahu Komandan Cobra kalau kopernya berhasil diamankan. Komandan Cobra kemudian pergi kabur menggunakan helikopter. Roadblock yang melihat Firefly kabur lalu mengambil senjata otomatisnya dan lanjut menembaki Firefly. Roadblock lalu mengejar Firefly yang pergi kabur menggunakan speedboat. Roadblock kemudian bertarung 1 lawan 1 untuk memperebutkan koper itu. Di detik-detik terakhir, Roadblock segera menekan tombol pemati pada koper. Satelit Zeus yang berada di luar angkasa pun langsung meledak. Firefly yang masih hidup berniat ingin mengirimkan robot kunang-kunangnya. Namun dia tidak tahu kalau tombolnya sudah diambil Roadblock dan... Storm Shadow kemudian pergi setelah berhasil membalaskan dendam pamannya Blade Master. Pada upacara di Gedung Putih, Presiden Amerika yang asli menjelaskan yang sebenarnya dan memberikan penghargaan kepada para G.I. Joe yang diwakilkan oleh General Colton. Jenderal Colton lalu mempersembahkan Roadblock dengan pistol milik Jenderal George Patton untuk menangkap Komandan Cobra. Roadblock dengan bangga mengangkat senjata itu dan menembakkan satu tembakan untuk menghormati rekan-rekannya yang telah gugur dan bersumpah untuk membalaskan dendam mereka. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film G.I. Joe Retaliation ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.